Salam damai, salam sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda menyaksikan atau mendengarkan siaran kami. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang membahagiakan ini dan saya sungguh senang karena saya berkesempatan untuk pertama kali akan mendampingi Romo atau kita panggil Pastor Norbertus Nuhotukan, Pastor Diosesan Keuskupan Pangkal Pinang yang saat ini sedang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan mari sekarang kita menyapa dahulu beliau. Romo, apa kabar? Kabar saya baik-baik, terima kasih. Sehat Romo? Sehat. Kesibukannya apa Romo sekarang ini? Saya hari-hari mengajar online dan juga menyelesaikan disertasi doktor di STF di Arkara. Wah, keren. Ya. Terima kasih untuk kesempatan waktu dan juga pasti nanti renungan yang akan Romo sampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar Oase Rohani Katolik. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa. Kita akan memulai acara ini dan kita memulai dengan berdoa bersama dengan Pastor Norbert. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terimalah syukur kami hari ini, buatlah kami untuk dapat melaksanakan kewajiban kami dengan penuh tanggung jawab, dan menjalankan perintah serta peraturan dengan saksama, sehingga apa yang kami lakukan menjadi pujian bagi nama-Mu, dan dapat menjadi silih bagi mereka yang membutuhkan belas kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini pekan biasa yang keempat, kita akan membaca dari kitab pertama Raja-Raja bab 2 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 12. Sebagai antifon pembuka, Tuhan agung dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang tinggi, menjadi kebanggaan seluruh bumi. Saat kematian Daud sudah dekat, pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian, engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan menjadi kokohlah kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari sedia kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mulah kerajaan. Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu.
Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan kabar baik Injil menurut Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang yang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih untuk bacaan Injilnya, Pastor. Sama-sama. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini pekan biasa yang keempat. Dan sekarang Pastor Norbert akan memberikan inspirasi pewartaan dan juga kabar baik Injil. Silakan. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, bacaan pertama itu menarik sekali, berkisah tentang Raja Daud di akhir-akhir hidupnya, dan dia berpesan kepada Salomo sebagai anaknya, gitu ya. Sebelum kita memasuki itu, saya akan menyinggung sedikit tentang Raja Daud ini, ya. Kita tahu bahwa di dalam sejarah bangsa Israel ada 3 orang raja yang terkenal, ya. Yeah. Ada Raja Saul, ada Raja Daud, dan ada Raja Salomo. Dari 3 orang raja ini, Raja Daud itu adalah raja yang paling terkenal. Dari 3, Pastor. Dari 3. Terkenal karena kekuatannya, ya, kehebatannya. Daud menjadi orang yang sangat hebat karena pada zaman Raja Daud lah bangsa Israel yang tercerai-berai, yang terdiri dari suku-suku itu berhasil disatukan oleh Raja Daud. Jadi dialah yang membawa bangsa Israel menuju zaman keemasan, menyatukan suku-suku yang tercerai-berai, yang terpecah-pecah, lalu di bawah kekuasaannya, di bawah pemerintahannya, dia mampu menyatukan itu. Dan dia menjadikan Yerusalem sebagai pusat. Yeah. Itu kehebatan Raja Daud. Dan kita tahu juga bahwa di zaman Raja Daud itu, harapan akan Mesias itu kan muncul, ya. Jadi betapa penting, ya, Daud dalam sejarah bangsa Israel.
Ya. Dan hari ini kita mendengar dari kitab pertama Raja-Raja tentang seorang raja yang hebat ya. Di akhir hidupnya dia berpesan kepada anaknya Salomo agar berlakulah ksatria, setia dan taat pada perintah Tuhan dalam menjalankan Taurat Musa. Di sini Daud mau menegaskan, mau memberitahu kepada Salomo bahwa kalau Salomo itu menunjukkan kesatria dan kesetiaannya kepada Tuhan, maka berkat itu akan diberikan kepada Raja Salomo berupa keturunan yang banyak, lalu kerajaan yang kokoh dan akan berkembang terus-menerus. Inilah janji Tuhan kepada Daud kalau keturunan dari Daud itu mereka setia, maka berkatnya akan berlimpah. Sebaliknya kita melihat ya, kalau tidak setia, kalau Raja Salomo, Raja Daud mereka tidak setia, maka justru yang terjadi adalah tidak ada berkat. Atau sering yang selalu terjadi misalnya di dalam sejarah bangsa Israel, itu kalau tidak setia akan mendapat kutuk atau tidak ada berkat bagi bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan pertama mengajak kita untuk bagaimana dalam hidup ini kita menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang beriman yang kuat, yang setia di dalam mendengar dan menjalankan firman Tuhan. Orang yang setia ya dalam hidup pasti akan mendapat berkat ya. Keturunan yang banyak, rezeki yang berlimpah ya. Selalu mendapat berkat ya dalam hidup kalau orang itu menunjukkan kesetiaannya. Ya. Kalau kita menyinggung itu memang indahnya seperti itu, Pastor ya. Nah, cuman dalam kita menjalani kehidupan dan juga saya pernah ada perjumpaan dengan seseorang yang dia hidupnya sangat baik, percaya kepada Tuhan, lurus lah istilahnya gitu kan, setia gitu kan, berdoanya rajin, dia pergi beribadat juga rajin, terus dia juga setia dalam komitmen sebagai keluarga ya, di dalam keluarga. Tapi pada satu titik dia mengalami suatu musibah dan itu merontokkan semua iman dia dan kekaguman dia kepada Tuhan gitu, Romo. Ya, apa yang bisa Romo sampaikan? Ya benar ya, memang seringkali ya secara teori ya kata-kata bahwa orang mengatakan kalau setia akan mendapat berkat gitu ya. Kalau tidak ya itu akan mendapat kutuk. Dalam kenyataan ya, dalam kenyataan kita ini sebagai manusia yang rapuh ya, manusia yang lemah, ternyata kita tidak selamanya setia ya. Kita tidak selamanya tegar ya, kuat di hadapan Tuhan untuk menjalankan perintah-perintahnya. Ada kekecewaan. Ada kekecewaan, mungkin doa-doa tidak dikabulkan, mungkin usaha-usaha gagal, atau mungkin disakiti ya, dijatuhkan oleh orang, atau mungkin juga doa yang sudah terus-menerus, tetapi merasa kok hidupku begini-begini saja, atau kok tidak diberkati, malah banyak sekali malapetaka yang silih berganti yang datang dalam hidup kita. Sementara kita melihat ada orang yang memang malas ke gereja, tidak setia, hidupnya ugal-ugalan, hidupnya tidak benar, tapi justru itu yang kadang-kadang banyak mendapat berkat. Dan itu orang cenderung merasa tidak adil, atau sepertinya tidak disayang. Tidak disayang oleh Tuhan. Dan memang benar ya, dalam kenyataan seringkali kita menjumpai umat yang seperti itu gitu ya. Di satu sisi dia begitu rajin, setia melaksanakan firman Tuhan. Di sisi lain dia mengalami banyak suka duka, jatuh bangun. Sementara ada orang yang malas ke gereja atau tidak setia mendapat banyak berkat. Dan disinilah seringkali kita atau umat beriman semuanya kita protes kepada Tuhan. Tuhan tidak adil dalam hidup kita. Tapi sebenarnya yang mau ditekankan di sini tidak hanya dalam sifat sementara gitu ya. Tetapi bahwa kesetiaan itu juga kita tunjukkan di dalam situasi apapun gitu ya. Ya seperti misalnya kita baca dari kitab Ayub gitu ya. Ayub itu kan orang yang benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Tetapi justru dia paling banyak mengalami penderitaan gitu ya. Tapi karena dia setia,
karena dia tabah dan sabar, maka di akhirnya dia mengalami berkat Tuhan. Maka saya kira kita juga umat beriman di dalam kehidupan kita, kesetiaan itu bukan bersifat sementara gitu ya, 1-2 tahun. Tetapi kesetiaan itu dibangun seumur hidup kita. Maka mungkin pada saat ini kita tidak mendapat berkat, tapi siapa tahu dengan pengorbanan kesetiaan kita, anak cucu atau orang-orang sesudah kita itu mendapat berkat. Berkat ternyata tidak hanya harus kita yang alami, tetapi juga mungkin anak-anak cucu yang lainnya, itulah mereka mendapat berkat. Jadi seperti yang kita baca juga bahwa mungkin kita saat ini tidak mengalami, tapi keturunan kita ya, Pastor. Tapi keturunan, seperti kita lihat Raja Daud Iya, kan? Raja Daud. Daud itu seorang yang hebat. Iya. Dia memang setia, kuat, perkasa dan menyatukan ya seluruh bangsa Israel. Meskipun dia banyak dosa juga ya. Pas terakhir ya. Pas terakhir dia banyak dosa. Iya. Tetapi kesetiaan, kehebatan dari Raja Daud itu tidak hanya dia sendiri yang menikmati. Justru keturunannya juga yang menikmati. Artinya, Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua, bahwa kesetiaan kita, kerajinan kita, ya kepatuhan kita terhadap Tuhan, jangan berharap bahwa kita sendiri yang menikmati. Bisa juga anak-anak cucu atau orang-orang yang berada sesudah kita ya, generasi kita, mereka lah yang menikmati itu. Ini yang perlu direnungkan, direfleksikan oleh kita semua. Jadi pesannya, kalau yang saat ini mungkin mengalami kejatuhan ataupun ya merasa sangat lagi di bawah gitu siklus hidupnya, mungkin kita bisa katakan ya cobalah bertahan sebentar lagi, maksudnya tahanlah gitu kan. Jangan sampai berpikir yang pendek ya, Pastor. Artinya jangan pernah kecewa, putus asa dengan apa yang dialami sementara gitu ya. Karena hidup kita itu masih panjang. Berkat pada saat ini kita tidak alami, suatu saat juga kita alami atau siapapun yang mengalami gitu ya. Berarti kuncinya juga kesabaran, Pastor. Ya, kesabaran ini yang saya kira penting ya. Bahwa orang kalau tidak sabar ya tentu tidak mendapat berkat ya. Bahkan akan mengeluh terus-menerus kalau tidak sabar. Iya, masalahnya itu kita cenderung pengennya cepat. Pengennya instan langsung gitu ya. Kita doa, pluk langsung datang gitu kan berkat. Ya, sekali lagi bahwa berkat ya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu berkat yang didapat itu tentu tidak instan gitu ya. Kita dituntut untuk juga sabar, setia di dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan. Iya. Di sini kan dikatakan juga tentang ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Kalau kita setia mengikuti perintah Tuhan, bagaimana mungkin cara-cara yang membangun sikap batin, sikap keimanan kita untuk kita tetap on track lah, Pastor. Jadi tetap di jalan yang Tuhan inginkan. Ya, memang pertama-tama ya kita membutuhkan ya keseriusan Serius. dari pribadi gitu ya. Tidak karena dipaksa oleh orang lain, tetapi kita membutuhkan keseriusan dari pribadi untuk memahami, mendalami, menghayati iman kita kepada Tuhan gitu ya. Jangan karena terpaksa. Itu yang kunci pertama bagi saya, bahwa kita dari keikhlasan, ketulusan hati untuk menerima, menjalankan firman Tuhan itu. Dan kalau dalam perjalanan kita mengalami jatuh bangun, maka kita juga ya juga membutuhkan orang-orang yang berada di sekitar kita untuk saling meneguhkan, saling mendoakan satu sama lain. Karena keteguhan ya kita sebagai seorang pribadi yang beriman itu juga tidak hanya usaha kita sendiri, tetapi juga berkat kita berada bersama orang lain. Karena itu apabila di dalam perjalanan kita mengalami jatuh bangun, kita juga membutuhkan orang-orang lain yang menguatkan, yang mendoakan kita, sehingga kesetiaan kita, ketabahan kita itu terus gitu ya. Iya, jadi jangan sendirilah gitu ya istilahnya ya. Jangan sendiri. Mungkin kita bersekutu juga, ada kehadiran orang lain yang justru membantu saat kita lagi jatuh, seperti itu. Kita masih ada sedikit waktu lagi, Pastor. Apakah ada dari bacaan pertama ini yang Pastor belum sampaikan? Ya, yang dari bacaan pertama ini ya, yang perlu saya tegaskan itu adalah bahwa
kita melihat dari dua tokoh. Daud itu adalah raja yang kuat. Ya. Dalam arti fisik juga kuat, kemampuannya dalam menyatukan bangsa Israel. Dan yang kedua, Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Hidup kita sebagai manusia, di satu sisi kita membutuhkan kekuatan fisik, ya, kemampuan kita dalam mengatur rumah tangga, mengatur diri, mengatur kehidupan bangsa dan negara, tetapi juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Artinya bahwa Daud dan Salomo mengajak kita untuk kuat secara fisik, kuat mental, tetapi juga kuat yang dimaksudkan adalah lebih pada kebijaksanaan hidup. Ya, amin. Baik, sangat luar biasa apa yang Pastor Norbert sampaikan kepada kita semua. Semoga Anda yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik pada hari ini sungguh semakin dikuatkan dan juga diteguhkan. Tapi jangan kemana-mana dahulu, kita akan jeda sesaat dan kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik masih setia bersama kami. Saya Patricia Elsa mendampingi Pastor Norbertus Nuhotukan, Pastor Diosesan yang sedang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, tadi pada sesi pertama, Pastor sudah menyampaikan renungan dan juga inspirasi dari kitab pertama Raja-Raja. Dan sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil. Injil hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Pastor, ada sangkut pautnya nggak dari bacaan pertama dengan bacaan Injil hari ini? Ya, dari bacaan pertama tadi saya sudah menegaskan bahwa kalau di dalam perjalanan kita mengalami jatuh bangun atau kesabaran dan kesetiaan kita ditantang, kita tidak hanya butuh kekuatan sendiri ya, kita juga butuh orang lain, karena iman itu perlu diungkapkan di dalam suatu komunitas gitu ya, dalam kebersamaan dengan yang lain. Dan itu sejalan dengan apa yang dikatakan penginjil Markus hari ini. Ya. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Ini menarik, pergi berdua-dua gitu ya. Jadi kerajaan Allah ya yang ingin diwartakan ya, diwartakan itu harus diwartakan tidak hanya secara pribadi, tetapi juga harus diwartakan dalam kebersamaan dengan yang lain. Misalnya kami sebagai seorang pastor, seorang biarawan-biarawati, kita diutus juga untuk pergi mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, ya, kerajaan damai, kasih. Tentu tidak hanya diri sendiri. Kita selalu berada bersama yang lain. Karena dalam kebersamaan dengan yang lain itulah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka seorang imam misalnya kita perhatikan ya, hampir di seluruh Indonesia atau dimanapun, ya kalau ditempatkan pasti selalu berdua-dua atau 3-4 orang. Tidak pernah dia sendiri, kalaupun sendiri itu mungkin kasus khusus lah ya. Tapi bahwa di satu komunitas, di satu pastoran, atau pergi bermisi ya kegiatan, pasti pastor selalu ada kawan ya, teman pastor yang lain. Ya dengan maksud supaya mereka saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Agar kalau satunya jatuh, satunya masih bisa mengingatkan, satunya masih bisa meneguhkan dan menguatkan untuk terus bersama-sama berjalan. Saling menolong juga saling menolong. Ya? Karena ya kita realistis ya bahwa di dalam kehidupan pastoral ya, baik di tingkat keuskupan maupun misi gitu ya, di luar negeri dan lain sebagainya, seringkali kita ada imam kita ya, ada imam yang karena sendiri ya, bisa juga mengalami ya jatuh bangun, tidak pernah bercerita kepada orang lain, akhirnya memutuskan untuk mundur gitu ya. Itu bisa jadi ya, bisa jadi karena dia tidak punya kawan. Ya, tidak punya kawan ya dalam komunitas, dalam mewartakan kerajaan Allah, firman Tuhan di dalam kehidupan. Karena itu perlu saya garis bawahi bahwa pergi berdua-dua ini mau mengajak kita semua umat beriman bahwa hidup kita itu selalu di dalam relasi dengan yang lain.
iman kita juga kita ungkapkan kepada orang lain. Maka kita juga butuh kawan, kita juga butuh teman-teman komunitas, kita juga butuh umat beriman yang lain di dalam menyampaikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Lalu tugas ya, kita melihat tugas di sini menarik sekali bahwa mengusir roh-roh jahat ya, lalu mengusir banyak setan dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ini jelas ya, jelas tugas yang diberikan Yesus kepada para murid dan kepada para penggantinya. Saya cerita ya pengalaman nyata saya gitu ya. Waktu saya ditabiskan tahun 2011 gitu ya. 2011 saya Berarti sudah 13 tahun ya? 13 tahun ya. Saya bertugas di salah satu paroki di Kuskupan Pangkal Pinang, yaitu di Tanjung Pinang gitu ya. Suatu ketika saya tidur malam gitu ya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh umat, Romo tolong dulu datang, ada umat kita di sini yang kerasukan roh jahat. Jadi tengah malam ini, jam 1-an. Ini masih pastor muda waktu itu? Masih pastor muda, 1 tahun itu. Lalu saya ditelepon, Romo tolong dulu datang ke rumah, ada seorang ibu di sini yang memang kerasukan roh jahat dan kami semua sudah berkumpul di sini, kami sudah mendoakan, tetapi roh jahatnya itu tidak pergi-pergi juga. Akhirnya saya waktu itu sudah tidur agak lelap, bangun, cuci muka, start motor ngebut. Saya ke rumah itu. Sampai di sana ternyata ibu itu mereka baringkan dia di tengah-tengah aja. Dan mereka mengelilingi ibu itu. Tapi ibu itu sambil berontak gitu ya. Saya datang, saya masuk, saya pakai jubah, saya pakai stola, lalu saya ambil garam, air, saya berkat. Setelah berkat, saya siram ibu. Saya siram dia. Disitulah dia berontak. Langsung dia bertanya, ngapain kamu datang? Dia langsung menyerang saya kan, ngapain kamu datang? Lalu saya jawab, ya saya datang, saya mau mendoakan kamu. Kenapa kamu larang saya datang? Saya kan mau berbuat baik. Saya tidak mau, dia bilang, saya tidak mau. Saya bilang begini, walaupun kamu tidak mau, saya tetap mendoakan kamu. Akhirnya apa? Setelah itu saya doakan dia, saya berkati kaki tangan dia pakai air berkat. Setelah itu dia tidur tenang. Tapi setelah 5 menit dia berontak lagi. Dia berontak lagi dan dia bangun meminta dia makan gitu ya. Lapar katanya. Jadi saya juga terkejut. Aduh, ini kita sudah doakan dia tenang, kok bangun berontak minta makan gitu kan. Heran juga saya kan. Tapi setelah itu saya bilang, dia pasti tidak minta makan. Tapi saya bilang, oke lah. Pastor nanti taruh makanan di sana, saya bilang. Tapi pastor akan mendoakan kamu terus-menerus ya. Yang penting kamu berjanji bahwa kamu akan keluar dari orang ini dan jangan datang lagi ganggu gitu ya. Akhirnya dia bilang, oke pastor, saya akan keluar dan saya tidak mau datang ganggu lagi. Akhirnya tiba-tiba ibu itu lemas. Ya, tenang. Tenang. Akhirnya keluar. Ya, si roh jahat itu kan keluar dan dia tidak datang lagi. Yang membuat saya malam itu agak takut itu karena ada perasaan takut juga. Ada perasaan takut karena ini saya sebagai imam muda kan. Lalu saya bisa enggak ya? Sempat ada keraguan. Ada keraguan gitu ya. Saya bisa enggak ya menyembuhkan orang itu, mengusir kekuatan jahat dari orang itu gitu ya. Dalam perjalanan itu, pergumulan itu ya. Tuhan, saya bisa enggak ya? Tapi saya percayalah semoga Tuhan bekerja di dalam diriku ya. Supaya saya bisa mendoakan orang itu dengan penuh keyakinan dan nantinya itu kekuatan jahat itu keluar. Nanti kalau kekuatan jahat itu tidak keluar, nanti mereka tidak percaya. Itu yang sempat terjadi dialog batin ya di dalam diri saya gitu ya. Tapi sampai sana saya percaya diri. Saya bilang, Tuhan bekerjalah di dalam diriku. Akhirnya saya mendoakan ibu itu. Setelah itu sampai dengan saat ini dia tidak lagi diganggu oleh kekuatan jahat. Dan ibu itu setiap kali kalau saya ke Tanjung Pinang, dia ketemu saya, dia ngajak makan, dia senang karena memang sejak saat itu saya mendoakan dia sampai dengan detik ini kekuatan jahat itu tidak datang lagi dalam hidup dia. Dari situlah saya percaya bahwa luar biasa ya, bahwa kekuatan Tuhan itu luar biasa bekerja di dalam diriku.
Karena saya merasa bahwa Tuhan memanggil saya, mengutus saya untuk pergi juga mewartakan Injil, tetapi juga mengusir kekuatan-kekuatan jahat itu. Awalnya saya tidak yakin, tetapi karena saya pasrah pada kehendak Tuhan dan Dia bekerja di dalam diri. Saya kira untuk kita semua ya, umat beriman ya, Ibu dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa kita tidak perlu ragu gitu ya akan kuasa dan berkat Tuhan di dalam Kita kehidupan percaya ya, kita. kuasa Tuhan Kita itu percaya. ada. Kuncinya kita percaya pada kuasa, pada berkat Tuhan, pada mujizat Tuhan, maka segalanya akan terjadi gitu ya. Itu pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya. Ya. Jadi Pastor, kalau kita mendengar kisah sharing Pastor tadi, berarti bukan tentang bagaimana mengusir kekuatan jahat, tapi di situ kita bisa melihat bahwa ada kuasa Tuhan. Kita mesti percaya dan yakini. Ada kuasa Tuhan yang memberikan kita juga suatu kekuatan ekstra untuk bisa mengusir hal-hal yang mungkin bukan datang dari Tuhan. Apa lagi yang bisa Pastor sampaikan dari bacaan Injil? Dan perlu diingat bahwa kuasa Tuhan itu tidak hanya diberikan kepada para pastor ya, para biarawan dan biarawati, tetapi juga kita semua umat beriman harus orang menyadari. Awam juga bisa gitu? Awam juga bisa. Semua orang beriman diberi kuasa oleh Tuhan ya, untuk pergi mewartakan Injil, menyembuhkan orang-orang sakit ya, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir kekuatan-kekuatan jahat. Kuasa itu saya percaya itu ada pada setiap orang beriman. Kuncinya adalah bahwa kita percaya pada diri sendiri, kita percaya pada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mampu membuat segala-galanya. Dan kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pada kekuatan sendiri. Jadinya gitu ya. sombong. Akhirnya kita bisa arogan ya, sombong. Maka dalam pewartaan ya, dalam tugas kita untuk ya menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir kekuatan-kekuatan jahat, jangan kemudian menganggap oh ini kekuatan saya, ini kehebatan saya. Tapi kita harus meletakkan semuanya itu di dalam kuasa dan penyelenggaraan Tuhan. Semuanya itu Tuhan bekerja di dalam diri kita. Lalu yang dimaksud dengan berdua-dua, selain memang kita harus ada orang lain, tapi juga orang lain itu juga berfungsi untuk menegur atau mengingatkan supaya kita tidak bersikap sombong ataupun lupa dan ataupun merasa oh saya hebat, jadi terus tidak mengandalkan Tuhan lagi. Benar sekali. Itu banyak manfaatnya ya. Bahwa kita ada bersama dengan yang lain berdua-dua agar kita juga tidak jatuh di dalam sikap arogan yang berlebihan. Kita diingatkan oleh teman-teman agar kita sabar, rendah hati di dalam kehidupan kita. Lalu yang kata terakhir nih Pastor, kalau ada yang tidak mau menerima kamu, tidak mau mendengarkan kamu, keluar dari situ, kebaskan debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ini maksudnya apa, Pastor? Itu keras ya. Iya, keras kan? Memang keras sekali ya, tetapi bahwa yang mau dikatakan Yesus di situ adalah bahwa hanyalah sebagai peringatan ya, bahwa para murid dipanggil oleh Yesus untuk pergi mewartakan itu, memang mereka akan mengalami resiko ya diterima atau ditolak. Tetapi berhadapan dengan pengalaman ditolak ya, atau tidak diterima untuk masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam suatu perkampungan, itu para murid mengebaskan debu gitu. Itu hanyalah sebagai tanda peringatan agar orang-orang itu kemudian menyadari gitu ya, menyadari. Jadi bukan bermaksud untuk mengutuk mereka ya, bukan bermaksud untuk mengecam mereka gitu ya, tetapi hanya bermaksud untuk supaya orang-orang itu sadar kemudian bisa menerima Tuhan di dalam kehidupan melalui para murid gitu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Dan kita sayang sekali waktu kita sudah harus selesai, Pastor. Ya, padahal kita berdialog cukup menarik ya, Pastor. Dan saya sungguh senang mendampingi Pastor Norbert pada kesempatan hari ini, karena saya sungguh secara pribadi mendapatkan juga inspirasi-inspirasi dari apa yang sudah Pastor sampaikan. Dan sebagai mengakhiri acara Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita memohon doa dan berkat melalui Pastor Norbert. Marilah berdoa.
Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberkati hidup dan perjuangan kami. Kami juga bersyukur karena Engkau selalu memanggil kami untuk mewartakan kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Semoga kami senantiasa menyadari kebaikan dan kebesaran-Mu itu, agar kami pun selalu setia, patuh pada setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami. Dan ajarilah kami untuk senantiasa membangun diri, membangun komunitas yang baik sebagai kekuatan bagi kami di dalam mewartakan, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh memberikan berkatnya juga, Pastor? Oh ya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita semua Bapak Ibu, Saudara-saudari senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa dan berkatnya, Pastor. Sama-sama. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Norbert. Ya, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan yang pasti tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sampai Amin. jumpa.